Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kami ada di hadapan Bapa
Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, karena kami rindu bejana hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua harus benar-benar menyadari satu hal yang sangat penting, yaitu seberapa banyak yang kita miliki saat ini. Apakah itu harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, apapun yang kita miliki, berbagai fasilitas hidup yang kita miliki, yang kita anggap itu menyukakan hati kita, menyenangkan hati kita, itu membahagiakan kita. Saudaraku, semuanya itu hanya dapat kita nikmati sesaat. Saya ulang sekali lagi, semuanya itu hanya dapat kita nikmati sesaat selama kita hidup di dunia ini. Kalau 70 tahun kita hidup, ya kita menikmati itu hanya 70 tahun. Kalau 80 tahun kita hidup, ya kita menikmati itu selama 80 tahun. Tetapi pada akhirnya semua yang kita miliki dan bisa kita nikmati itu akan berakhir, akan menjadi sia-sia. Kenapa saya katakan akan menjadi sia-sia? Karena semua yang bisa kita nikmati itu tidak bisa kita nikmati sampai di kekekalan. Saudara perhatikan itu, kita nikmati semuanya itu hanya sesaat. Dan seringkali kita tidak menyadari apa yang kita punyai yang bisa kita nikmati saat ini, itu bisa menarik kita dan menyesatkan kita. Kenapa saya katakan itu bisa menarik kita dan menyesatkan kita? Karena semua yang kita nikmati itu berasal dari dunia ini, saudaraku. Itu bisa menyesatkan kita. Pada akhirnya kita memiliki cara hidup, gaya hidup, mengikuti arus dunia ini. Jadi kita harus memperhatikan akan hal ini sebelum kesempatan hidup yang kita miliki itu berlalu. Iya, kita harus memperhatikan akan hal ini sebelum kesempatan hidup yang kita miliki itu berlalu, saudaraku. Oleh karenanya kita tidak boleh lagi mengarahkan pandangan kita tertuju kepada semua kesenangan-kesenangan hidup dunia. Kalau kita mengarahkan pandangan kita tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia, itu artinya kita menawarkan bagi jiwa kita kesenangan hidup yang sementara, yang tidak bernilai kekal, karena pada akhirnya apa yang kita tawarkan pada jiwa kita itu semuanya akan hilang lenyap, saudaraku. Jadi di sepanjang hari hidup kita, seharusnya kita mulai membiasakan diri, memberikan kepada jiwa kita makanan rohani yang bernilai kekal. Supaya kalau setiap hari kita mengisi jiwa kita dengan makanan rohani yang bernilai kekal, maka pada akhirnya kita akan terus mengalami perubahan, sehingga perubahan itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jadi kita tidak boleh membiasakan diri untuk mengisi jiwa kita dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia. Jiwa kita harus diisi dengan makanan rohani yang akan mengubah kita menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Matius 16 ayat 26, firman Tuhan berkata begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Perhatikan itu, saudaraku.
Seberapa banyak yang kita miliki saat ini, seberapa banyak yang kita punyai saat ini, semua itu tidak berarti, semua itu tidak bernilai kalau kita mempergunakan semuanya itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu diri kita. Jadi kita harus sadar, saudaraku, seharusnya apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, kita mempergunakan semuanya itu untuk memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Kita harus menjadikan seluruh kehidupan kita menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, supaya kita bisa menolong jiwa-jiwa yang terhilang untuk kembali kepada Tuhan, di mana dengan segala sesuatu yang kita miliki, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku, supaya lewat perbuatan kita, orang bisa melihat kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan akan hal ini, itu sama dengan kita sedang menawarkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi kita harus menyadari kesempatan ini terbatas. Sebelum kesempatan ini berlalu, kita harus benar-benar mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita boleh berdampak bagi orang lain, supaya lewat hidup kita, orang bisa melihat kasih Allah Bapa di sorga yang dinyatakan atas kehidupan mereka lewat hidup kita. Saudara perhatikan itu, kalau kita hidup dengan cara hidup yang seperti ini, saudaraku, sama dengan kita sedang mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Sama dengan kita hidup menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Dan ingat baik, kalau kita melakukan itu dengan setia sampai waktu Tuhan datang atas kehidupan kita atau atas dunia ini, maka kita akan dipandang sebagai anak-anak Allah yang layak di hadapan Bapa di sorga. Kalau tadi kita membaca Matius 16 ayat 26, sekarang kita membaca ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan katakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kalau yang kita lakukan itu adalah segala sesuatu yang menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, dan lewat apa yang kita lakukan itu ada banyak jiwa boleh dibawa kembali kepada Allah Bapa di sorga, ada banyak jiwa boleh diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dipandang sebagai orang-orang yang layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan seperti ini, pada akhirnya apapun yang kita miliki, kita tidak akan mempergunakan itu demi kesenangan diri kita sendiri, demi kebahagiaan diri kita yang sementara. Tetapi segala sesuatu yang kita miliki, kita akan mempergunakan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Kalau firman Tuhan mengatakan pada waktu kedatangan anak manusia, atau dengan kata lain, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, maka hanya orang-orang yang hidup setia, taat sampai akhir, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, merekalah yang akan diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus supaya bisa pulang kembali ke rumah Allah Bapa di sorga. Karena seperti yang sudah saya katakan, rumah kita bukan di dunia ini. Kewargaan kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari sorga. Jadi mari kita sadari akan hal ini, lalu kita mau menanggalkan cara hidup kita yang salah. Kita tidak boleh lagi hidup menikmati dunia ini, tetapi dari hari lepas hari kita mau berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kita boleh ditemukan layak dan berkenan di hadapan Bapa.
Saudaraku, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, barulah kita bisa mengerti dengan benar betapa malangnya orang-orang yang tidak diangkat untuk kembali ke rumah Allah Bapa di sorga. Karena orang-orang yang tidak diangkat, pada akhirnya mereka akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Oleh karenanya kita harus memeriksa diri kita setiap hari, memeriksa perilaku kita, hidup kita, sikap, tindakan, perkataan, perbuatan kita. Lalu kita mengambil keputusan untuk bertobat. Ingat saudaraku, satu hal yang sangat mengerikan di akhir kehidupan kita nanti adalah jangan sampai kita terbuang dari hadapan Allah. Karena kalau orang yang terbuang dari hadapan Allah, pasti terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Jadi selagi masih ada kesempatan, sebelum kesempatan ini berlalu, kita harus berjuang supaya setiap hari kita tetap ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada dalam kebenaran. Supaya setiap hari hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Lalu yang kita lakukan di sepanjang hari hidup kita adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Supaya pada akhirnya kita bisa menjadi anak Allah yang benar-benar serupa dengan Yesus, yang benar-benar sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita berubah dan bertobat dan kembali kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau menyanyiakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau berjuang untuk hidup benar, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyadarkan kami dan memberkati kami. Lalu saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.